Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah biidznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa memenangkan pertarungan terhadap golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Setelah di Selasa yang lalu kita membahas tentang apa saja kriteria dari seorang pemimpin yang di dalamnya kemudian diisyaratkan, yaitu bastatan fil ilmi wal jism, keluasan di dalam ilmi, di dalam keilmuan, kemudian juga fisik yang baik, yang berwibawa, yang disegani. Maka kita pada ayat-ayat berikutnya ini akan melihat satu gambaran tentang perjuangan yang dilakukan oleh Talut dan pasukannya. Pertama, di ayat 249 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ketika Talut itu sudah membawa pasukannya, beliau katakan innallaha mubtaliikum binahar. Allah itu akan menguji kalian dengan sungai. Karena pada waktu itu adalah suasana yang panas. Perjalanan yang mereka tempuh itu sangat melelahkan. Maka ada satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap pemimpinnya, siapa yang tidak. Ujiannya itu adalah sesuai dengan keadaan mereka. Karena mereka melakukan perjalanan yang jauh, mereka kemudian juga menghadapi satu suasana yang sangat panas, maka ujiannya adalah innallaha mubtaliikum binahar. Allah itu akan menguji kalian dengan sungai, di mana mereka melewati sungai. Apa yang dikatakan oleh Talut?
Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari air sungai itu, maka dia tidak termasuk dalam golonganku, tidak termasuk pasukanku yang patuh. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Adapun yang tidak minum, maka dialah yang termasuk ke dalam golonganku, termasuk ke dalam pasukanku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali yang hanya sekedar minum dengan kedua tangannya, dengan tangannya menciduk sedikit untuk menghilangkan rasa haus. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika pasukan dari Talut itu masuk, kemudian lewat sungai ini, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Sebagian besar dari pasukannya itu minum. Jadi mereka tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Talut. Walaupun Talut sudah menyatakan faman syariba minhu falaysa minni, yang minum tidak termasuk ke dalam pasukanku. Tapi ternyata syaribu minhu, banyak yang minum, illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Jadi sedikit yang patuh terhadap perintah yang diberikan oleh Talut. Jadi di dalam hal ini kata Talut itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah yang minum, dan ini tidak termasuk ke dalam golongan yang dikatakan sebagai minni oleh Talut. Artinya tidak termasuk kepada pasukan yang diharapkan nanti bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang mengikuti perintah, yaitu tidak mau untuk minum walaupun rasa haus yang sangat kuat, itu dahsyat sekali. Maklum perjalanan jauh, rasa haus, akan tetapi mereka tetap bertahan. Kemudian yang ketiga adalah iqtarafa ghurfatan biyadi. Ada yang diminum walaupun sedikit. Jadi ada yang memuaskan diri, pong-pong pada sungai itu langsung minum sepuasnya. Ada yang tidak mau minum, ada sebagian yang hanya menghilangkan rasa hausnya. Jadi menciduk sedikit, di mana kata Talut ini termasuk dalam bagian yang dimaafkan. Namun faktanya ternyata mayoritas itu minum. Sehingga ketika mendapati kenyataan itu, falamma jawazahu walladzina amanu ma'hu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Ketika sudah melewati sungai, mendapati fakta bahwa ternyata banyak atau mayoritas dari pasukannya itu tidak bisa menahan diri, tidak bisa lulus terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari. Jadi banyak mereka kemudian menyatakan la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Kita sudah tidak punya daya kekuatan untuk untuk memenangkan pertarungan dengan Jalut dan pasukannya. Akan tetapi golongan yang sedikit itu yang mereka yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tetap optimis. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah Allahu ma'as sabirin. Namun mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah, mereka katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa memenangkan pertarungan terhadap golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir kemudian juga memberikan makna tentang ujian yang dialami oleh pasukan Talut ini.
bahwa di dalam perjuangan itu pasti ada ujian. Jadi pasti ada ujian. Gambaran tentang sungai itu oleh para mufassir digambarkan bahwa itu mungkin bukan hanya sungai, air. Yang mereka hadapi adalah memang sungai, karena kebutuhan mereka adalah sesuai dengan apa yang mereka rasakan, rasa haus yang sangat keras, yang sangat dahsyat, sehingga mereka diuji dengan sungai, dengan air. Namun di dalam kehidupan, sungai ini atau air ini bisa bermakna yang lain, bisa berarti harta benda, bisa berarti pangkat atau kedudukan. Jadi di dalam hal ini sekali lagi ada tiga golongan. Yang pertama adalah yang mereka benar-benar ikhlas di dalam perjuangannya ketika diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa tidak boleh minum, maka mereka benar-benar tidak minum karena mereka berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, lulus di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak mengindahkan sama sekali. Namun ada yang hanya juga tertarik tapi sedikit. Dalam perjuangan kita juga akan mendapatkan bahwa ada ujian, mungkin bisa berupa harta benda, bisa berupa pangkat jabatan ataupun yang lainnya. Maka ujian-ujian yang seperti ini juga akan menentukan keberhasilan dari perjuangan. Ada yang memang di dalam berjuang benar-benar ikhlas di dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperdulikan jabatan, tidak memperdulikan harta benda. Jadi walaupun diberikan iming-iming, kamu kalau mau seperti ini balasannya akan diberikan uang berapa. Sebab di dalam perjuangan ya mesti ada yang seperti itu. Yang penting kamu mau mencabut tuntutan, ini saya bayar. Ada di dalam kehidupan ini. Jadi diberikan iming-iming berupa harta benda supaya berhenti di dalam perjuangan. Ada yang mau menerima sehingga berbelok arah, yang tadinya mendukung perjuangan maka kemudian malah berubah. Karena apa? Diberikan pangkat, diberikan harta. Sehingga yang tadinya membela malah sekarang bukan membela, malah ikut dalam golongan musuh, ikut malah menghujat. Ada juga yang ikut sedikit, ngambil sedikit, akan tapi tetap di dalam perjuangan, di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi air dalam hal ini gambaran tentang sungai, kata para mufassir, itu merupakan gambaran tentang ujian yang dihadapi oleh seorang di dalam kehidupannya, di dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pasukan Talut itu berupa air sungai, maka dalam kehidupan masa sekarang itu bisa berupa yang lainnya, yang biasanya itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing orang itu. Jadi ada yang tertarik kepada harta, maka ujiannya memang berupa harta. Ada yang tidak mempan dengan harta, diberikan godaan berupa wanita. Ada yang tidak mau tentang itu, diberikan godaan berupa pangkat atau jabatan. Kalau kamu mau mendukung saya, nanti saya berikan kepada kamu harta. Dan ini biasa terjadi. Dan dalam sejarah kita akan mendapatkan hal yang seperti itu. Yang tadinya membela, kemudian membelot. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di ayat ini kemudian kita akan dapatkan
keyakinan dari satu pasukan yang kecil. Jadi mereka jumlahnya ini kan sudah sedikit, kemudian tambah sedikit lagi karena mereka adalah golongan yang minoritas di dalam pasukan Talut. Di dalam pasukan Talut, mereka yang tidak mau minum, jadi benar-benar tidak mau minum. Yang di dalam ayat ini digambarkan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Yang banyak itu adalah pasukan yang minum. Sementara yang tidak minum itu sedikit, qalilan. Artinya kalau diberikan bandingan, maka sungguhnya yang lebih banyak itu adalah pasukan yang tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh Talut. Tapi keberadaan pasukan yang sedikit ini nantinya juga bisa memberikan pompa terhadap yang lainnya, di mana mereka ketika menghadapi keputusasaan dari teman-teman mereka yang tergoda dengan godaan berupa air minum, godaan duniawi, sehingga menyatakan la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Dalam keadaan lemas, walaupun sudah minum, mereka berkata, sudah, kita tidak punya daya ini, tidak kuat lagi menghadapi Talut dan pasukannya. Karena secara matematika dunia, jumlah dari pasukan Talut itu banyak, persenjataan mereka itu juga lebih lengkap. Jalut sendiri adalah orang yang sangat besar, tinggi, besar. Akan tetapi keyakinan dari mereka yang mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Syekh Bawaz Zuhaili itu adalah shalabatul iman. Keimanan mereka itu benar-benar kokoh. Mereka yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan mereka katakan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Kata siapa kita tidak punya kekuatan? Ada banyak sekali pasukan yang jumlahnya kecil tapi bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar dengan izin Allah. Dan Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi mereka yakin, yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah, mereka yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, akan tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka yakin akan mendapatkan kemenangan. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika mereka sudah berhadapan dengan Jalut dan pasukannya, mereka kemudian berdoa, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Satu doa untuk diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan, diberikan juga kesabaran. Afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, berikan kepada kami itu sabron. Di dalam ayat ini ungkapannya adalah afrigh, artinya curahkan sepenuhnya kesabaran sampai pada titik yang sebenarnya. Sebab dari kata afrigh itu dari kata faragh itu kosong, artinya dicurahkan dengan sepenuhnya. Sehingga kalau istilahnya tempat itu, ketika ada kesabaran, air misalnya itu dituangkan, maka tempat yang ada itu menjadi kosong, afrigh. Ini artinya kesabaran itu hendaknya benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu memenuhi jiwa mereka. Jadi memenuhi jiwa mereka kesabaran, sabar di dalam menghadapi ujian, sabar di dalam menghadapi pertarungan. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan kaki-kaki kami supaya mereka tetap di dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan diberikan pertolongan terhadap orang-orang kafir. Jadi 3 hal yang diminta oleh mereka, yaitu pertama adalah diberikan kesabaran,
Sehingga ketika sabar maka mereka akan terus berjuang. As-sabru yu'inu ala kulli amalin, karena kesabaran itu akan membantu setiap orang di dalam menyelesaikan urusannya. Kemudian yang kedua adalah ditetapkan langkah mereka jadi teguh tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang mereka alhamdulillah dengan izin Allah mendapatkan kemenangan. Fahazamuhum biiznillah, maka mereka berhasil mengalahkan pasukan Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Jadi walaupun jumlah mereka itu sedikit, tapi karena keyakinan mereka yang kuat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka berhasil memenangkan pertarungan. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan di dalam ayat ini kemudian juga diterangkan tentang bagaimana Daud itu bisa membunuh Jalut. Satu pertarungan yang digambarkan oleh ahli sejarah itu pertarungan yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Jalut itu tinggi besar gitu. Jadi tinggi besar, gagah perkasa. Sementara Nabi Daud kalau dibandingkan secara fisik itu jauh, ya bisa dikatakan separuhnya itu. Artinya pertarungan kalau kata ahli sejarah itu pertarungan antara raksasa dengan manusia biasa. Yang sekali lagi secara logika manusia sepertinya Nabi Daud itu sekali hantam itu mungkin akan terlempar. Akan tapi ternyata tidak. Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut, dan tentu saja di situ bukan bertarung secara langsung dalam artian kemudian hadap-hadapan, tidak punya akal untuk menghadapi Jalut. Di dalam riwayat itu dikatakan bahwa Nabi Daud itu sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu kan membawa batu. Jadi mengayun-ayunkan batunya untuk menghadapi Jalut. Sebab kalau bertarung biasa ya pasti kalah. Kenapa? Pertarungan mereka itu tidak seimbang. Jadi tidak seimbang. Jalut itu tinggi besar, ya raksasa sementara Nabi Daud ya kecil di hadapannya. Artinya kalau bertarung misalnya gulat ya pasti kalah itu. Maka di dalam perjuangan itu juga perlu yang namanya siasat itu. Kalau menghadapi secara seperti itu tidak mungkin, sepertinya tidak menang, maka diperlukan yang namanya siasat. Dan siasat inilah yang kemudian berhasil menjadikan Nabi Daud dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengalahkan Jalut. Jadi ini satu kisah juga yang karena cerita ini juga ada pada masa Bani Israel, mereka juga mengabadikan tentang ini. Jadi tentang istilahnya kalau di barat itu istilahnya adalah kalau barat itu David and Goliath istilahnya. Di barat itu Nabi Daud itu David. Jadi kalau ada yang namanya David itu ya itu nama-nama barat itu. Yang kalau di dalam nama Islam itu Daud itu. Jadi David and Goliath. Daud dan Jalut. Pertarungan antara raksasa dengan manusia. Karena yang tidak seimbang. Tapi ternyata dimenangkan oleh Nabi Daud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Namun tentu saja di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu keyakinan. Jadi pertama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulus di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang murni untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan mendapatkan kisah misalnya dulu bagaimana kaum mujahidin di Afghanistan. Jumlah mereka itu secara persenjataan itu jauh dari orang-orang tentara Uni Soviet. Akan tetapi ada banyak cerita bagaimana mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketulusan mereka di dalam berjuang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Daud kekuasaan, hikmah dan juga ilmu. Karena dalam hal ini Nabi Daud itu dijadikan menantu oleh Talut, dan setelah itu mewarisi kerajaan dari Talut, memerintah sesudahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau itu hikmah, karunia berupa ilmu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallahu dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah itu tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka bumi itu pasti akan rusak. Akan tapi Allah itu adalah zat yang maha memberikan fadilah keutamaan terhadap alam ini. Di dalam ayat ini kemudian digambarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha memberikan karunia. Allah Subhanahu wa taala itu juga menolak kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu dengan manusia yang lain. Jadi termasuk perjuangan yang dilakukan oleh Bani Israel ataupun juga manusia secara umum itu merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seandainya orang-orang yang zalim, yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terus berkuasa, tidak ada yang melawan, maka bumi ini akan rusak. Namun dengan adanya golongan yang membela Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang, maka kezaliman, kedurhakaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa tidak ada, ditiadakan, bisa dihentikan. Artinya perjuangan di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi banyak kerusakan di muka bumi. Ada riwayat di dalam tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili juga meriwayatkan ini dari Ibnu Umar, innallaha la yadfa'u bil muslimi shalih an mi'ati alfi baitin min jiranihi al bala. Sungguhnya Allah itu menolak dengan seorang muslim yang salih terhadap mi'ati alfi baitin min jirani, bala yang mungkin akan menimpa 100 orang, 100 ahli keluarga dari tetangga-tetangganya, di mana Ibnu Umar kemudian menyatakan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Ayat ini berkaitan, hadis ini berkaitan dengan ayat yang kita bahas ini. Cuma kalau kata Ibnu Katsir, wa hadza isnadun dhaifun, sanadnya itu dhaif. Fa inna Yahya ibn Sa'id hadha huwa Abu Zakaria al-Antar wa huwa dhaifun jiddan, karena di dalam perawinya itu, dalam sanadnya itu ada perawi yang bernama Yahya ibn Sa'id yang bergelar Abu Zakaria, di mana dia dhaif jiddan, termasuk dalam perawi yang dhaif. Ada juga riwayat yang lain, innallaha la yusrikur rajul al-muslim waladahu wa walada walidihi wa ahla duwairatihi wa duwairati haulihi wa la yazaluna fi hifdzillahi azza wa jalla ma dama fihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki
seorang lelaki muslim, anaknya kemudian cucunya ahli atau keturunan dari keturunannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia itu ada di tengah-tengah mereka. Namun juga kalau kata Ibnu Katsir, wa hadza aidan gharibun dhaifun. Dhaif juga. Namun di ayat ini juga tergambar bahwa ada kedudukan yang mulia dari seorang manusia yang mungkin juga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menolak bala dari seorang. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi satu tameng bahwa umat beliau itu tidak akan mendapatkan musibah selama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di tengah-tengah mereka. Hadirin jamaah salat rahmatullah. Jadi inti yang kita bicarakan dalam pertemuan kali ini bahwa di dalam perjuangan itu pasti ada ujian. Ujian itu bisa berupa apa saja. Kalau pada pasukan Talut itu berupa air, namun air itu hanya gambaran. Majaz kata para ulama bisa berupa harta benda, berupa jabatan, berupa hal-hal yang lainnya yang diinginkan oleh manusia. Dan di dalam perjuangan itu ada 3 tipe manusia. Yang pertama yang benar-benar ikhlas di dalam perjuangan sehingga mereka tidak tergoda dengan godaan duniawi sama sekali. Kemudian yang kedua adalah yang mereka perjuangannya adalah dalam rangka dunia. Jadi ketika berhadapan dengan dunia mereka segera meraupnya, tidak perlu kemudian banyak alasan bagi mereka untuk berjuang, yang penting inilah yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga yang mengambil akan tapi dalam jumlah yang sedikit, artinya ketika mereka ikut mereka ambil tapi hanya sekedar dalam kebutuhan yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan keberadaan pasukan atau golongan yang ikhlas inilah yang nantinya akan membuahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah. Jadi ini yang kita bahas.